Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi sore hari ini kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus ajar kami kebenaran. Angkat selubung pada mata kami. Supaya dengan mata kami sendiri kami bisa melihat keajaiban-keajaiban dari perkataan Tuhan. Tanamkan keyakinan akan firman di dalam kami. Supaya dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari, kami terlatih untuk taat kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Sementara kami duduk dengarkan firman, Tuhan memberkati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya Tuhan. Bapak Ibu kalau semua sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak Bapak Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Saya akan baca untuk kita ya 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayat-ayat klasik kita udah terbiasa mendengarnya. Tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya untuk komunikasikan kepada kita khusus untuk hari ini. Matius pasal 7 saya baca ayat 24 sampai dengan ayat 27 untuk kita Bapak Ibu. Ayat 24 Alkitab bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Coba, saya ajak saudara lihat di ayat 24. Di situ Yesus bilang bahwa ada dua hal penting yang memang saudara dan saya perlu memilih untuk melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Yang pertama Yesus bilang kalau Tuhan mengeluarkan perkataan, saudara dan saya harus memilih untuk mendengarkan. Amin. Nah yang kedua ini yang Yesus bilang. Kalau dia mengeluarkan perkataan kepada saudara dan saya, maka saudara dan saya harusnya didapati sebagai orang yang melakukannya. Nah mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata ini, perkataan. Perkataan Tuhan itu penting. Saudara dan saya harus mendengarkan untuk kemudian melakukan. Kata perkataan di situ diambil dari kata logos Pak Ibu. Logos itu pengertian yang pertama adalah begini. Isi berpikir Tuhan yang dia keluarkan melalui kata-kata untuk supaya saudara dan saya memahami apa isi berpikirnya. Jadi mari saya ulang. Perkataan Tuhan sama dengan logos sama dengan isi berpikir Tuhan yang dia ucapkan kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa memahami Tuhan punya isi berpikir. Amin. Kalau mau kenali orang, cermati cara berpikirnya. Waktu Tuhan berkata bahwa dia suka mengeluarkan perkataan untuk saudara dan saya dengar lalu kemudian melakukannya. Yang Tuhan sedang maksudkan adalah begini. Dia mau supaya saudara dan saya mengenali dia. Jadi dia punya cara berpikir. Supaya pada akhirnya saudara dan saya tambah lama semakin memahami siapa Tuhan. Nah perkataan Tuhan saudara dan saya hanya bisa menemukannya dari firman Tuhan. Makanya sangat penting bagi saudara dan saya untuk memutuskan dengan sadar dan sengaja untuk merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Waktu saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, saudara dan saya sedang bertemu dengan perkataan Tuhan atau saudara dan saya sedang bertemu dengan isi berpikir Tuhan yang dia sedang komunikasikan kepada saudara dan saya. Amin. Apakah perkataan atau logos? Perkataan atau logos ini yang Alkitab bilang. Kedua, pengajaran dari Tuhan buat kita.
Supaya pada akhirnya saudara dan saya berpindah dari kondisi tidak terpelajar menjadi orang-orang yang terpelajar. Ini yang Alkitab bilang. Tuhan berkata-kata kepada kita, atau lebih tepatnya Tuhan mengeluarkan pengajaran untuk saudara dan saya. Yang ketiga, apakah perkataan? Perkataan atau logos, arti yang ketiga adalah perintah. Arti yang keempat adalah nasihat. Jadi Alkitab lagi bilang, tiap hari Tuhan akan mengeluarkan isi berpikirnya melalui firman-Nya, berkata-kata kepada kita. Kandungan dalam firman-Nya ada pengajaran, kandungan dalam firman-Nya ada perintah, kandungan di dalam firman-Nya ada nasihat. Lalu Alkitab bilang begini, sudah setiap kali Tuhan berkata-kata kepada kita, target yang pertama, Alkitab bilang begini, Yesus bilang, kamu perlu mendengarkan. Kata mendengarkan di situ Bapak Ibu, Yunani menggunakan kata akoe. Akoe itu artinya adalah begini, you need to listen and understand. Jadi waktu Yesus mengajar, waktu dia kasih perintah, waktu dia menasehati saudara dan saya, waktu dia komunikasikan isi berpikirnya, ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya perlu mendengarkan dengan sungguh-sungguh supaya pada akhirnya kita bisa paham apa yang dia perkatakan kepada kita. Makanya dalam bahasa Inggris kata mendengar ada dua kan? Ada hearing, ada listening. Hearing, suara apa saja bisa didengar oleh telinga kita. Tapi waktu kita berkata kita listening, itu kita sudah tiba pada titik begini. Kita lagi fokus mendengarkan satu orang tertentu berbicara kepada kita supaya kita paham apa maksudnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau saya berkata-kata, you need to listen and understand. Saudara dan saya perlu terfokus mendengarkan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau ajar kepada kita, perintahkan kepada kita, nasihati kepada kita, komunikasikan isi berpikirnya kepada kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang memahami betul apa yang Tuhan ingin maksudkan kepada hidupnya kita. Amin. Sebab begini Pak Ibu, tanpa pemahaman tidak ada ketaatan. Makanya setelah dia bilang, kalau saya keluarkan perkataan, kamu perlu mendengarkan, saya ulang. Yang dia maksudkan adalah dengarkan sungguh-sungguh supaya paham. Baru setelah itu dia bilang begini, dan melakukannya, dan melakukan firman Allah. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja untuk ikuti kebaktian. Ketika firman Tuhan disampaikan kita mendengarkan sambil lalu. Makanya kenapa kita sulit sekali paham firman. Lalu kendala yang kedua adalah mengapa kita sulit sekali menjadi orang-orang percaya yang konsisten dalam ketaatan. Nah itulah sebabnya mengapa Yesus bilang, kalau Tuhan mengeluarkan perkataan, saya ulang, dengarkan sungguh-sungguh. Kerahkan seluruh perhatian kita untuk memahami apa yang Tuhan mau kita pahami. Sebab keluar dari pemahaman, maka ketaatan adalah langkah yang lebih mudah untuk saudara dan saya mengerjakannya. Amin. Sekarang mari kita lihat, kita berpindah kepada kata melakukan. Kata melakukan Pak, Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata poieo. Poieo itu arti yang pertama adalah begini, patuh karena setuju. Ulang ya. Melakukan sama dengan patuh karena setuju. Faktanya Pak Ibu, kita susah menyetujui sesuatu kalau saudara dan saya tidak paham sesuatu yang disampaikan kepada kita. Betul? Kalau saudara ke notaris dan harus tanda tangan sesuatu, notaris pasti membacakan butir demi butir kepada kita. Betul? Kalau kita paham, notaris akan tetap melanjutkan. Ya. Tapi kalau kita tidak paham, kita akan bertanya butir demi butir. Supaya dijelaskan kepada kita. Supaya kita paham. Kalau kita sudah paham, mudah bagi saudara dan saya untuk menyetujui seluruh isi dari kontrak yang harus kita tanda tangani. Betul? Nah Alkitab bilang begini. Kalau Tuhan berkata-kata, saya ulang lagi. Kamu perlu mendengarkan supaya kamu paham. Sudah? Sebab kalau saudara dan saya sudah paham, gampang bagi kita untuk setuju. Amin.
Setuju untuk apa? Setuju untuk patuh saja kepada Tuhan punya perkataan. Makanya kalau ditanya begini, kapan orang bisa melakukan tindakan ketaatan kepada Tuhan? Ulang. Waktu mereka dengarkan Tuhan punya perkataan, waktu mereka paham, waktu mereka setuju, baru kemudian mereka bisa patuh. Amin. Berarti saya ulang, kita lihat dari logika terbalik. Kapan orang tidak taat? Karena orang tidak paham kebenaran. Kalau orang tidak paham kebenaran, orang tidak setuju dengan kebenaran. Kalau orang tidak setuju dengan kebenaran, adalah wajar kalau mereka tidak taat. Betul? Oke. Apakah melakukan? Melakukan atau poieo artinya adalah begini Pak, Ibu. Melakukan tindakan patuh tanpa penundaan. Masalah dari kita adalah kita mau taat, tapi kita suka menunda. Padahal yang Yesus maksudkan adalah begini. Kalau saya berbicara kebenaran, kamu harus dengarkan sungguh-sungguh, kamu paham, kamu setuju, patuhlah di situ. Kepatuhan tidak pernah mengandung unsur penundaan. Makanya kendala kita harus kita perbaiki Pak, Ibu. Cara kita mendengarkan Tuhan punya perkataan. Terfokus memahami. Supaya paham lalu setuju. Akan menolong saudara dan saya untuk melakukan tindakan ketaatan tanpa penundaan. Saya kasih contoh. Masih ingat waktu Tuhan datang pada Abraham. Dan Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, dari Ishak kamu akan memperoleh keturunan. Sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Betul? Tidak lama berikutnya Tuhan datang lagi dan Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, jadi kamu harus serahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada saya di bukit pengorbanan yang nanti saya akan tunjukkan kepadamu. Sudah baca ulang kisah itu. Sudah akan mendapati fakta ini. Setelah Tuhan berbicara kepada Abraham tentang mengorbankan Ishak, Alkitab tulis, exactly. Setelah Tuhan berbicara kepada Abraham tentang mengorbankan Ishak, Alkitab tulis sangat clear. Alkitab tulis begini, keesokan harinya, pagi-pagi benar, Abraham sudah siap, Ishak sudah siap, 2 bujang sudah siap untuk berjalan ke bukit pengorbanan yang nanti Tuhan akan tunjukkan kepada mereka. Siapakah Abraham? Laki-laki yang terbiasa mendengarkan Tuhan punya perkataan. Siapakah Abraham? Laki-laki yang bergaul karib dengan Tuhan sehingga dia sangat dipermudah untuk ini, memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada dia. Perkatakan kepada dia, siapakah Abraham? Karena dia kenal Tuhan, dia paham Tuhan punya maksud. Dia setuju dengan Tuhan punya maksud. Makanya waktu dia memilih untuk taat, ketaatannya tidak pernah mengandung unsur penundaan. Makanya Yesus lagi bilang, kamu perlu dengarkan sungguh-sungguh, you need to listen and understand the words of God. Supaya pada akhirnya, waktu saudara dan saya paham kemudian setuju, Alkitab bilang ini, kalau kamu taat, kamu tidak akan taat dalam penundaan. Amin. Nah, kenapa ini yang Yesus ajar? Serupa-rupanya dia bilang begini Pak, Ibu. Siapa saja dengarkan saya punya perkataan, lalu melakukannya, maka orang itu, saudara dan saya, akan disebut oleh Tuhan sebagai orang bijaksana. Sebaliknya, siapa dengarkan Tuhan punya perkataan sambil lalu, kemudian dia tidak melakukan apa yang Tuhan perkatakan kepada mereka, maka ini yang Yesus bilang, orang itu tuh adalah orang yang bodoh. Mari saya tanya Pak, Ibu. Siapakah di antara kita yang lebih suka dipanggil bodoh daripada bijaksana? Tidak apa-apa kalau mau angkat tangan. Nah, tidak ada dari antara kita yang mau dipanggil bodoh Pak, Ibu.
Semua dari kita suka sekali kalau dipanggil dengan istilah orang bijaksana. Persoalannya adalah ini standarnya. Kamu hanya akan dikenal, saudara dan saya hanya akan dikenal sebagai orang bijaksana kalau Yesus bilang begini, dengarkan saya punya perkataan, lalu poieo, lalu melakukannya di dalam seluruh persetujuan karena kita paham tanpa penundaan. Sampai ketaatan itu berhasil membuahkan buah dari ketaatan. Amin. Lalu kemudian ini yang Yesus bilang. Siapa dengarkan firman lalu melakukan, dia orang bijaksana. Kenapa? Karena dia mendirikan rumah di atas dasar batu. Saudara harus paham ini. Kata batu menggunakan kata Yunani Petra. Petra punya 3 arti. 1 batu karang, 2 kekuatan, 3 keteguhan. Jadi Yesus bilang, siapapun dengarkan Tuhan punya perkataan, lalu melakukannya. Mereka punya dasar Pak, Ibu, itu dasar batu karang. Saudara pasti mengenal Pak Kris Manusama. Ya. Gereja Rock di Ambon yang baru itu didirikan di Halong. Berdiri di Halong. Berdiri tepat di atas batu karang. Nah, waktu dalam proses pengerjaan meletakkan dasar itu setengah mati ampun-ampun. Kenapa? Karena dasarnya batu karang. Dibutuhkan effort yang sangat besar untuk menghancurkan batu karang. Saudara, sedangkan ini yang Yesus bilang. Kalau kamu dengarkan firman Tuhan, lalu kamu melakukannya, kamu sedang membangun rumah di atas dasar batu karang. Semua rumah yang dibangun di atas dasar batu karang Pak, Ibu, harga mati, tidak rubuh. Kenapa? Dasarnya batu karang. Berikutnya, batu atau Petra, arti yang kedua, kekuatan. Semua rumah yang dibangun dengan dasar kekuatan tidak mungkin rubuh. Semua rumah yang dibangun di atas dasar keteguhan tidak mungkin rubuh. Makanya Tuhan bilang, kamu bijaksana. Kalau saya berbicara kamu dengarkan sungguh-sungguh untuk kepentingan memahami. Lalu kamu memutuskan untuk melakukannya dalam seluruh persetujuan dengan Tuhan tanpa penundaan. Yang sedang kamu buat, kamu disebut bijaksana. Yang sedang kamu buat adalah kamu bangun rumah di atas dasar batu karang, kekuatan dan keteguhan. Makanya Yesus bilang, orang bijaksana kalau bangun rumah, mendirikan rumah, itu rumah tidak rubuh. Tapi orang bodoh, karena mereka cuma dengar firman, tapi tidak melakukannya. Kenapa bodoh? Karena mereka mendirikan rumah di atas dasar pasir Pak, Ibu. Mari saya jelaskan. Kata mendirikan di situ, Alkitab menggunakan kata oikodomeo. Oikodomeo itu punya 2 arti. Mendirikan sama dengan membangun. Mendirikan sama dengan memperbaiki. Jadi Alkitab bilang, orang bijaksana mereka akan bangun rumah mereka. Di atas dasar batu karang kekuatan dan keteguhan. Orang bijaksana mereka akan memperbaiki rumah mereka. Di atas dasar batu karang kekuatan keteguhan. Target cuma 1. Tidak boleh rubuh. Sebab kalau rumah itu rubuh, saudara dan saya bodoh. Apakah rumah? Saudara harus paham ini. Rumah dalam bahasa Yunani menggunakan kata oikia. Orang lebih mengenal kata oikos daripada kata oikia. Kata rumah pada ayat ini menggunakan kata oikia. Oikia ada 3 arti Pak, Ibu. 1, diri sendiri. 2, keluarga. 3, keturunan. Jadi tahukah saudara kalau saudara bertanya hari ini untuk saya, kenapa harus repot-repot taat? Yesus lagi bilang, ketaatan saudara dan saya menguntungkan kita punya hidup. Menguntungkan kita punya keluarga, punya hidup. Menguntungkan kita punya keturunan
punya hidup. Ulang-ulang. Oikodomeo, oikia. Kamu dengarkan firman. Kamu lakukan saja. Kamu bijaksana. Kamu adalah orang yang sedang satu. Membangun diri sendiri. Membangun keluarga. Membangun keturunan. Atau generasi di bawah kita. Siapa dengarkan firman. Lalu mentaatinya. Yesus bilang. Kamu sedang memperbaiki dirimu sendiri. Kamu sedang memperbaiki kamu punya keluarga. Kamu sedang memperbaiki kamu punya keturunan. Targetnya adalah upaya kita membangun diri sendiri, keluarga dan keturunan. Upaya kita memperbaiki diri sendiri, keluarga dan keturunan. Satu aja, jangan sampai rubuh. Amin. Kerja susah-susah, diri sendiri rubuh. Kerja susah-susah, hidup setengah mati, keluarga rubuh. Kerja susah-susah, hidup setengah mati dan ternyata generasi keturunannya kita rubuh. Makanya ini yang Yesus bilang, begini, saya punya perkataan. Saya akan perkatakan buat kamu. Kamu perlu listen to understand. Dengarkan untuk kepentingan paham. Sampai pada akhirnya kamu setuju. Baru kemudian kamu patuhi tanpa penundaan. Sewaktu kamu melakukannya, saya ulang. Berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan keturunannya kita, terbangun dan diperbaiki. Amin. Coba. Saudara bisa baca bersama dengan saya dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 Pak Ibu. Ayat 16. Sudah dapat? 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama Pak Ibu. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu mengajar, 2 untuk menyatakan kesalahan, 3 untuk memperbaiki kelakuan, 4 untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa sampai tadi Yesus bilang, dengarkan saya punya perkataan, lalu lakukan saja. Ketaatan kepada perkataan Tuhan, 1 membuat kita yang tidak terpelajar berubah menjadi orang terpelajar. Sudah? 2, mendengarkan sungguh-sungguh Tuhan punya perkataan akan membuat saudara dan saya ada pada posisi begini Pak, Ibu. Jadi tahu salah-salahnya kita masih di mana. Betul? Tapi yang ketiga, waktu Tuhan berkata-kata kepada saudara dan saya, kita dengarkan untuk kemudian memahami. Kalau kita sudah tahu salah-salahnya kita di mana, langkah berikutnya adalah saudara dan saya pasti akan mengalami perbaikan kelakuan. Kalau kita telah mengalami perbaikan kelakuan, maka saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang terdidik di dalam kebenaran. Orang lihat atau orang tidak lihat, kita akan tetap hidup benar. Ada orang atau orang tidak ada, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang bertahan dalam gaya hidup benar. Kenapa? Kita telah terdidik di dalam kebenaran. Makanya Yesus bilang, dengarkan saya punya perkataan, lalu lakukan. Kamu sama dengan orang yang sedang, apa tadi? Bangun diri sendiri, tapi juga memperbaiki diri sendiri. Kalau saudara dan saya mengalami perbaikan kelakuan, Bapak Ibu, keluarga kita pun akan ada pada posisi diperbaiki. Secara natural, keturunan yang kita punya, anak, cucu, cicitnya kita, sampai keturunan ke-7, bahkan keturunan ke-8, akan mengalami keadaan diperbaiki, dibangun. Makanya kenapa Tuhan bilang, kamu bijak kalau kamu dengarkan firman lalu kamu bikin. Ini tidak sekedar berkaitan dengan kamu, dengan saudara dan saya. Ini berkaitan dengan kita punya keluarga, ini berkaitan dengan kita punya keturunan Pak, Ibu. Halo? Masih ingat Alkitab bilang apa? Keturunan orang benar perkasa di bumi. Sudah? Keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan sampai kepada keturunan ke-7, keturunan ke-8, sampai keturunan ke-12. Keturunan dari siapa? Orang benar. Makanya kenapa Tuhan bilang, kamu bijaksana. Saya ngajar kamu dengarkan sungguh-sungguh untuk kepentingan, memahami, lalu setuju, lalu latihan mematuhi Tuhan punya perkataan tanpa ada unsur
unsur penundaan di dalamnya. Kamu bijak, kamu lagi bangun dirimu sendiri. Bangun kamu punya keluarga, bangun kamu punya keturunan. Di atas dasar batu karang, kekuatan, keteguhan. Kalau ini terus menerus saudara dan saya mainkan, dengarkan ini baik. Waktu angin datang, Alkitab bilang, hujan datang, Alkitab bilang lagi, banjir datang, kita tidak mungkin rubuh. Keluarganya kita tidak mungkin rubuh. Keturunannya kita sampai generasi ke-12 tidak mungkin rubuh. Makanya Yesus bilang, kamu bijak. Masalah dari kebanyakan orang Kristen adalah dengar firman, tidak melakukan. Makanya Yesus bilang, bodoh sekali. Kamu tidak bangun, kamu punya hidup. Bangun keluarga kamu punya hidup. Bangun keturunan kamu punya hidup. Kamu tidak memperbaiki, kamu punya diri sendiri. Kamu tidak perbaiki, kamu punya keluarga. Kamu tidak perbaiki, kamu punya keturunan. Hasilnya adalah kalau angin datang, hujan datang, banjir datang, sudah selesai sudah. Rubuh semua. Pilihan ada pada kita Pak, Ibu. Tuhan punya firman akan tetap dia suarakan kepada saudara dan saya. Pikirannya dia bicarakan kepada kita. Pengajarannya, perintahnya, nasihatnya dia akan sampaikan terus menerus kepada saudara dan saya. Karena Tuhan punya target adalah begini. Saudara dan saya harus berubah dari orang bodoh jadi orang bijak. Supaya kita selamat, keluarga kita selamat, keturunannya kita sampai keturunan ke-12 terselamatkan. Karena keputusan kita menjadi bijak start dari hari ini. Amin. Coba, Yesus bilang, orang bodoh dirikan rumah di atas dasar pasir. Jelas Pak Ibu. Siapa yang mau bangun rumah di atas dasar pasir? Orang bodoh mana yang mau bangun rumah di atas dasar pasir? Masalahnya adalah berkaitan dengan Tuhan dan firman-Nya. Banyak orang secara natural memilih untuk jadi bodoh aja. Sehingga coba saudara lihat. Waktu angin datang, hujan datang, banjir datang. Orang gugur dalam pertempuran iman. Orang rapuh di dalam. Orang menyerah dengan proses hidup. Lalu gagal aja dalam hidup. Padahal Tuhan bilang, sudah jelas. Dengarkan saya punya perkataan. Sungguh-sungguh, pahami, setujui, belajar taat. Sampai pada titik tidak ada penundaan pada ketaatan. Supaya pada akhirnya kita diuntungkan, keluarga kita diuntungkan, keturunannya kita diuntungkan. Saudara pertimbangkan ini baik. Kalau papa di rumah, dengarkan firman, paham, setuju untuk melakukan ketaatan tanpa penundaan, dia pasti akan mengalami perbaikan kelakuan. Papa mengalami perbaikan kelakuan. Mama mengalami perbaikan kelakuan. Anak-anak akan mengalami secara natural perbaikan kelakuan. Anak-anak yang bertumbuh dalam satu rumah dengan fakta bahwa hidupnya mereka, kelakuannya mereka, one day at a time mengalami perubahan ke arah yang semakin berkualitas. Nanti saudara lihat saja. Kalau opanya berkualitas, papa mamanya berkualitas, cucunya pasti berkualitas. Makanya Yesus bilang, bijaklah. Amin. Sekarang mari kita lihat kata rubuh. Sebab ini yang harus kita halau. Ini tidak boleh terjadi. Untuk hidupnya kita, untuk keluarganya kita, untuk keturunannya kita. Kata rubuh di situ Bapak Ibu. Bahasa Yunani menggunakan kata pipto. Ulang. Dengarkan firman. Lalu lakukan saja Tuhan punya perkataan. Kamu bijaksana. Dirikan dirimu. Apalagi tadi bangun dirimu, perbaiki dirimu. Bangun keluargamu, perbaiki keluargamu. Bangun keturunanmu, perbaiki keturunanmu. Di atas dasar batu karang kekuatan keteguhan. Supaya jangan pipto. Rubuh di situ. Pipto di situ Pak Ibu. Artinya adalah begini. Merintis dari nol, sudah sampai di titik puncak. Setelah ada di titik puncak, kita akan didorong jatuh dan tidak memiliki kekuatan
untuk bangun lagi. Mau alami itu? Tidak. Kita mau keluarga kita alami itu? Enggak. Kita mau keturunan kita alami itu? Enggak. Makanya Yesus bilang, bijaklah. Ulang. Bayangkan ya Pak, Ibu. Kita susah-susah bangun dari nol tuh. Sampai di titik puncak. Tiba-tiba kita jatuh dan sudah tidak punya potensi untuk naik lagi. Sedangkan Alkitab ajarnya begini. Orang benar kalau jatuh, bagaimana? Tuhan tidak akan membiarkan dia tergeletak dengan kata lain. Orang benar kalau memulai usaha lalu gagal, lalu jatuh, gak apa-apa. Nanti Tuhan akan angkat dia lagi. Gagal lagi, gak apa-apa. Nanti Tuhan angkat dia lagi. Konteksnya dia orang benar. Tapi orang yang tidak memilih untuk dengarkan firman dan latih diri untuk taat sampai pada titik. Taat tanpa penundaan, kategorial yang kayak gini nanti lihat aja. Boleh merintis dari nol, boleh. Naik di tempat yang tinggi, boleh. Menduduki posisi penting, tapi nanti lihat. Untuk orang-orang kategorial ini Alkitab bilang tinggal tunggu waktu, rubuh, didorong jatuh dan tidak punya kemampuan untuk bangun lagi. Ngeri kan Pak, Ibu? Mengerikan. Makanya Tuhan bilang, bijaklah, jangan bodoh. 2, apakah pipto? Pipto itu arti yang kedua adalah begini Pak, Ibu. Identik dengan kegagalan. Hari ini gagal, besok gagal, lusa gagal, besoknya lagi gagal, lusanya lagi gagal dan seterusnya tuh. Jadi cerita hidup kita akan sangat identik dengan kegagalan. Sampai pada akhirnya orang akan mengenal kita dengan istilah loser. Itu pipto. Orang yang kalah dalam tempaan hidup. Orang yang bikin apa aja diletakkan di tangannya. Apa aja yang dikerjakan pasti gagal. Nah itu rubuh. Makanya kenapa Yesus bilang, dengarkan saya punya perkataan. Tadi saya sudah bilang kepada Bapak Ibu dari awal. Perkataan Tuhan sama dengan isi berpikir Tuhan. Perkataan Tuhan sama dengan pengajaran dari Tuhan. Perkataan Tuhan sama dengan perintah dari Tuhan. Perkataan Tuhan sama dengan nasihat dari Tuhan. Kenapa orang rubuh, pipto, identik dengan kegagalan? Masalahnya begini, gak mau dengar nasihat kan? Lalu waktu kita gagal, kita marah sama Tuhan. Katanya Tuhan menolong, kenapa saya gagal? Persoalannya adalah kegagalan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak bisa bikin surah dan saya berhasil. Persoalannya adalah kita memilih salah. Kita pilih jadi orang bodoh instead of jadi orang bijak. Kita dengarkan firman, kita tidak bikin. Tuhan nasihati berkali-kali, kita dengarkan saja, tapi kita tolak. Makanya Alkitab bilang, kamu rubuh. Kamu bukan sekedar akan didorong jatuh dan kamu tidak punya kemampuan untuk naik lagi. Tapi kamu akan menjadi manusia yang identik dengan kegagalan. Apakah Yesus mati bangkit untuk pada akhirnya menghasilkan orang-orang yang identik dengan kegagalan dalam hidup? Tidak Pak Ibu. Makanya dia bilang, bijaksanalah. Dengarkan firman, mulai belajar untuk mentaati saja. Supaya pada akhirnya hidup saudara dan saya tidak identik dengan kegagalan. Amin. Apakah rubuh atau pipto? Ini menarik Pak Ibu. Rubuh atau pipto, Alkitab punya arti adalah begini. Bahasa Yunani artinya adalah begini. Low quality in life. Rendah kualitas dalam kehidupan. Rendah aja. Kenapa identik dengan kegagalan? Low quality. Kenapa jatuh dan gak bisa bangun lagi? Low quality. Kenapa tidak ada keberhasilan dalam hidupnya kita? Low quality. Makanya kenapa Alkitab bilang, Tuhan ngajar, kamu terpelajar. Dengarkan firman yang Tuhan ajar. Kamu tahu salah-salahnya kamu di mana. Dengarkan firman yang Tuhan ajar. Taati saja, kamu mengalami perbaikan kelakuan. Dengarkan saja perkataan Tuhan, lalu lakukan. Kamu akan menjadi orang yang terdidik di dalam kebenaran. Targetnya adalah high quality in life, not low quality in life.
Makanya kita yang ada pada posisi high quality Pak Ibu, tidak mungkin terbiasa dengan fakta begini, identik dengan kegagalan. Dari mana orang dengan high quality identik dengan kegagalan? Halo? Coba pertimbangkan ulang. Yesus kasih tahu kita untuk begini, jadilah bijak, jangan jadi bodoh. Kalau kamu jadi bodoh, apapun yang kamu bangun, dirimu sendiri, keluargamu dan keturunanmu, apapun yang kamu bangun, karena ini cuma di atas dasar pasir, pasti rubuh. Yang paling mengenaskan adalah ketika orang tua melihat anak-anaknya jatuh dan gak bisa bangun lagi. Yang paling mengenaskan adalah ketika orang tua melihat bahwa anak-anaknya identik dengan kegagalan. Yang paling mengenaskan adalah ketika orang tua menemukan anak-anaknya low quality dalam hidup. Makanya kenapa Tuhan bilang, ya sudah. Kalau saya nasihati, dengarkan. Kalau saya ngajar, dengarkan. Kalau saya kasih perintah, dengarkan. Kalau saya berupaya ajar kamu sesuai dengan isi berpikir saya, dengarkan saja. Supaya kamu terdidik dalam kebenaran, memiliki high quality in life. Bapak Ibu, teman-teman. Yang dicari oleh siapa saja dalam hidup ini adalah manusia dengan high quality. Perusahaan, kalau mau sewa orang, perusahaan akan menyewa orang-orang yang teruji dalam kualitas. Punya keahlian, punya pengalaman, cerdas di bidangnya, yang nantinya akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Perusahaan tidak akan menyewa atau memakai orang-orang yang ada pada titik begini, low quality. Coba pertimbangkan, ini yang Alkitab bilang. Kamu bodoh kalau kamu dengarkan firman lalu kamu tidak melakukan. Kamu bijak kalau kamu dengarkan firman dan kamu lakukan. Sudah, yang terakhir, rubuh. Itu artinya begini Pak, Ibu. Gampang diserang oleh roh jahat. Gampang ditipu oleh roh jahat. Gampang dimanipulasi oleh roh jahat. Gampang didominasi oleh roh jahat. Ulang ya. Rubuh, pipto artinya adalah gampang diserang, ditipu, dimanipulasi, didominasi oleh roh jahat. Apa yang akan terjadi buat kita? Kalau kita telah ada pada titik begini, ditipu aja oleh roh jahat dalam pemikiran kita, dimanipulasi, diserang, didominasi oleh roh jahat, rusaklah hidup kita Pak Ibu. Rusaklah hidup kita. Makanya kenapa Yesus bilang, jadilah bijak. Kalau Tuhan keluarkan dia punya perkataan, dengarkan sungguh-sungguh, pahami, lakukan saja. Satu hari. Bagaimana kalau ketaatannya gagal hari ini? Enggak apa-apa. Besok coba lagi. Terus menerus coba. Sampai saudara dan saya sudah ada pada posisi begini. Taat tanpa penundaan. Nanti saudara lihat. Tidak ada orang taat yang gampang diserang oleh roh jahat. Ditipu oleh roh jahat. Dimanipulasi atau didominasi oleh roh jahat. Masih ingat kisah ini? Ada orang yang roh jahat diusir keluar daripadanya. Alkitab menulis. Lalu waktu roh jahat itu keluar, dia melihat bahwa orang yang dia baru saja keluar daripadanya, rumah itu, Alkitab bilang, rumah itu kosong. Masih ingat apa yang kemudian terjadi? Alkitab bilang, roh jahat yang tadi keluar, karena kemudian dia lihat bahwa rumah awalnya dia, itu kosong. Apa yang kemudian dia buat? Dia ajak 7 rekannya yang lebih jahat masuk dan kuasai itu rumah. Sehingga rusaklah itu rumah. Ini yang Yesus maksudkan. Kalau kamu cuma dengarkan firman dan tidak belajar untuk melakukan, kamu bodoh. Dirikan rumah di atas dasar pasir. Tidak ada batu karang di situ. Tidak ada kekuatan di situ, tidak ada keteguhan di situ. Makanya gampang sekali diserang oleh roh jahat, ditipu, manipulasi, diintimidasi, didominasi. Kenapa orang kalah dalam hidup? Ini saja yang Yesus maksudkan. Karena kamu tidak melatih diri untuk taat
kepada firman Allah. Amin. Ingat Pak, Ibu, keputusan bijak kita hari ini bukan cuma berpengaruh untuk kita. Berpengaruh kepada keluarga kita, berpengaruh kepada keturunan kita. Keputusan bodoh kita hari ini, kalau saudara dan saya, contoh kepala batu, susah dididik, tidak mau diajar, tidak membuka diri untuk menyetujui firman Allah. Keputusan bodoh kita hari ini ternyata bukan cuma menetap untuk kita, dampaknya untuk kita. Alkitab bilang, kalau kamu bodoh, kebodohan kamu akan berpengaruh kepada kamu punya keluarga, kepada kamu punya keturunan. Saya suka menggarisbawahi fakta ini Pak, statement ini Pak Ibu. Kalau mau bodoh, bodoh aja sendiri. Ngerti maksudnya enggak sih Pak Ibu? Jangan karena kebodohan kita, orang lain susah. Kira-kira itu yang Yesus bilang. Lebih baik tinggalkan kebodohannya, pilihlah bijak. Kalau kamu bodoh, keluargamu pasti susah, keturunanmu pasti susah. Kalau bodoh, makan aja sendiri. Jangan dibagi-bagi untuk keluarga dan sisakan untuk keturunan. Apa yang perlu kita putuskan hari ini untuk kerjakan adalah tinggalkan kebodohannya Pak, Ibu. Latih diri lagi, start dari malam ini. Dengarkan firman Allah, latih diri lagi untuk melakukan firman Allah. Kapan? One day at a time. Dari satu hari ke hari berikutnya. Supaya di dalam kebijaksanaan saudara dan saya akan membuat keluarga kita punya hidup lebih mudah. Keturunan kita punya hidup lebih mudah. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Coba bilang pada teman di samping, kalau mau bodoh jangan ngajak-ngajak. Maksudnya supaya sadar diri Pak, Ibu. Bahwa kebodohan kita berpotensi merusak hidup banyak orang. Berpotensi. Jangan bertahan dalam kebodohan. Tinggalkan kebodohan. Kejar kebijaksanaan. Supaya keluarga kita diuntungkan. Keturunan kita diuntungkan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya ya Tuhan. Firman-Mu termeterai hebat dalam pemahaman kami. Bantulah kami dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Supaya kami bukan hanya dikenal sebagai pendengar-pendengar yang baik. Tapi kami juga terkenal sebagai pelaku-pelaku firman Allah. Yang terlatih. Supaya pada akhirnya setiap kali Tuhan menilai hidup kami, yang Tuhan temukan adalah kami bijaksana. Karena kami dirikan rumah di atas dasar batu karang kekuatan dan keteguhan. Yang kami tahu adalah kami akan terbangun dan mengalami kondisi diperbaiki. Keluarga kami akan terbangun dan mengalami keadaan diperbaiki. Keturunan kami akan terbangun dan juga akan mengalami keadaan diperbaiki. Kami semua ketika memilih untuk menjadi bijaksana, Tuhan akan bawa kami dari titik nol sampai ke titik puncak. Tuhan juga yang akan mempertahankan kami menetap pada area itu. Sehingga kami tidak jatuh, lalu tergeletak, lalu tidak punya kemampuan untuk bangun lagi. Bantu kami untuk menjadi orang-orang bijaksana. Supaya pada akhirnya kami dikenal sebagai orang-orang percaya yang tidak identik dengan kegagalan dalam hidup. Keluarga kami tidak identik dengan kegagalan dalam hidup. Keturunan kami tidak identik dengan kegagalan dalam hidup. Tolong kami dengan kekuatan yang dari sorga. Supaya kami terlatih untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Supaya pada akhirnya kami, keluarga kami, keturunan kami akan dikenal sebagai pribadi-pribadi yang high quality di cara Tuhan melihat dan pada sisi manusia melihat. Bantu kami supaya kami taat juga kepada firman Allah yang kami dengar dan kami pahami. Supaya roh jahat jangan mengambil keuntungan atas kami. Roh jahat jangan mengambil keuntungan atas keluarga kami. Roh jahat jangan mengambil keuntungan atas keturunan kami. Hari ini kami berdoa.
Waktu kami memilih untuk taat kepada firman Allah yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sampai kepada keturunan ke-7, keturunan ke-8, bahkan keturunan ke-12. Kiranya kami dikenal sebagai orang-orang percaya yang puas dalam hidup. Karena kami melihat bagaimana Tuhan berpihak pada kami, keluarga kami, dan keturunan kami. Sejahteralah kami dalam jiwa. So kami tahu bahwa sampai kepada keturunan kami pun Tuhan menjamin pemeliharaan. Seluruh kebenaran ini bantu kami mentaatinya. Supaya seumur hidup kami disebut sebagai orang percaya yang terus-menerus mengecap kebaikan dari Tuhan dan dipuaskan oleh Tuhan dengan kebaikan. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, rahmat-Mu menyertai kami turun-temurun. Yang percaya di dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk, saya kembalikan.